Oke, perkenalkan Prof. Nama saya Kasirin Jelita Manalu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas motivasi diri saya. Boleh di next? Oke, pertama saya akan mempresentasikan visi misi saya. Visi saya yaitu menjadi seorang yang dapat bermanfaat bagi orang sekitar dan membanggakan orang tua dengan keberhasilan yang saya raih. Misi saya yang pertama pastinya dengan dimulai memperbaiki tutur kata agar tidak menyakiti hati orang lain. Karena dari perkataan kita dapat membuat orang lain senang, tapi dari perkataan juga kita bisa menyakiti hati orang lain. Maka dari itu, saya berusaha untuk memperbaiki perkataan saya. Yang kedua, menempatkan diri saya di lingkungan yang positif, yaitu dengan memilih teman-teman yang membawa saya berdampak positif bagi diri saya. Yang ketiga yaitu masuk jurusan pendidikan, yang merupakan salah satu langkah untuk menjadi guru. Menjadi guru adalah salah satu hal keinginan orang tua saya. Maka dari itu, saya juga ingin membanggakan orang tua saya dengan saya menjadi guru. Namun, dengan saya menjadi guru juga, saya juga dapat berdampak positif bagi orang lain. Nah, yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan belajar sungguh-sungguh, saya juga dapat membuat orang tua percaya sama saya, karena orang tua sendiri juga bekerja keras untuk membuat saya bisa berkuliah. Maka dari itu, saya memiliki misi untuk belajar dengan sungguh-sungguh, tekun, agar mendapat nilai yang baik dengan IPK yang baik juga. Yang kelima, yaitu mengikuti organisasi yang saya minati agar dapat meningkatkan keterampilan diri saya. Boleh di next? Nah, untuk idola saya yaitu Lyodra. Lyodra memiliki nama panjang yaitu Lyodra Margareta Ginting. Dia merupakan penyanyi. Nah, awalnya Lyodra mulai dikenal oleh masyarakat luas setelah dia menjuarai Indonesian Idol pada musim ke-10. Nah, di umurnya yang masih sangat muda, ya sekitar 21 atau 22 tahun, Lyodra memiliki banyak prestasi. Salah satunya dengan menjuarai Indonesian Idol, tapi sebelumnya Leoda pernah menjuarai kompetisi menyanyi solo internasional khusus anak-anak Sanremo Junior pada tahun 2017 di kota Sanremo, Italia. Saat itu Leoda masih berumur 14 tahun. Nah, atas pencapaian yang dia raih itu membuat saya mengagumi dia sebagai sosok idola. Karena selain menyanyinya yang sangat bagus, Leoda juga sangat dewasa di usianya yang sangat muda. Saat menjalani kompetisi Indonesian Idol, banyak rintangan yang dihadapi, kritikan pedas dari juri, tapi tidak membuat dia jatuh atau membuat dia down, tapi malah membuat dia makin bagus. Terbukti dengan sepanjang episode selanjutnya dia selalu mendapat standing ovation. Dari situ saya belajar bahwa kritikan dari orang lain tidak harus membuat kita down, tapi harus membuat kita menjadi lebih baik lagi. Bahkan kita dapat membuktikan ke orang lain bahwa kita tuh bisa. Nah, selain itu, Leoda juga memiliki mimpi yang cukup keren, yaitu menjadi penyanyi profesional. Terbukti saat ini Leoda sudah menjadi penyanyi yang terkenal di Indonesia. Dan apa yang dia raih juga pastinya tidak lepas dari dukungan orang tua, dan dia juga sangat taat kepada Tuhan. Dan selain itu saya belajar bahwa Leoda itu memiliki tekad yang kuat dalam meraih mimpinya. Dia juga cukup ambisius dalam meraih cita-citanya. Nah, menurut saya, Leoda juga merupakan contoh yang pas untuk menggambarkan versi terbaik diri. Dan bagi saya, dia sangat layak sebagai role model untuk anak Gen Z di Indonesia. Nilai yang saya dapat teladani dari Leodra adalah dalam meraih mimpi perlu adanya semangat, kerja keras, tekad yang kuat, konsisten dalam hal kecil, dan pastinya disiplin tiap hari adalah kunci memimpin pencapaian kita. Boleh di next? Nah, kebaikan yang menginspirasi saya ingin bercerita mengenai pengalaman pribadi saya mengenai kebaikan yang menginspirasi.
Mungkin yang akan saya ceritakan itu suatu hal yang sangat sederhana, tapi bagi saya itu merupakan hal yang berarti untuk saya belajar ke depannya. Nah, saya mulai belajar menggunakan transportasi umum ketika saya mulai berkuliah. Mungkin awal-awal saya mendengar saya ingin belajar bertransportasi umum, saat itu saya merasa takut karena sebelumnya saya nggak pernah pergi jauh-jauh, sekalipun jauh pasti ditemani oleh orang tua saya. Nah, ternyata ketika saya sudah mulai belajar, ternyata tidak seburuk itu. Banyak hal-hal yang saya pelajari dari orang-orang sekitar saya. Saya belajar untuk bersimpati dengan memberikan tempat duduk prioritas bagi orang yang membutuhkan. Nah, dari situ saya belajar dari orang yang memberikan tempat duduk. Oh, kayak gini ya. Nah, Nah, dari situ saya dari transportasi umum juga saya belajar untuk disiplin waktu karena kalau kita telat aja kita pasti bakal ketinggalan kereta atau busway dan lain sebagainya. Saya juga belajar untuk belajar sabar mengantri. Nah, kepedulian atau simpati saya banyak belajar dari orang-orang sekitar. Nah, saat itu saya pernah tuh eh, sudah tiba di stasiun yang saya tuju. Saat saya menaiki tangga, di depan saya ada ibu-ibu dengan seorang anak. Ibu-ibunya dia lagi bawa barang yang cukup berat. Nah, saat itu saya di belakangnya tuh masih main HP gitu. Nah, ternyata di samping saya ada seorang laki-laki yang menawarkan bantuan kepada si ibu itu di depan saya persis. Dari situ saya sadar kayak kayak kenapa saya nggak peka, padahal di depan saya tuh ada yang butuh bantuan banget. Nah, wajah ibu itu ketika ditawari me, apa barangnya diangkat ke atas, wajah ibu tuh kayak kayak lega banget gitu. Nah, dari situ saya belajar kita tuh harus peka terhadap orang sekitar. Banyak di sekitar kita pasti butuh bantuan kita sekecil apapun. Nah, selanjutnya masih dalam edisi transportasi umum, saya pernah waktu itu sedang udah pulang, terus memesan ojek online. Nah, di stasiun itu banyak banget ojek-ojek pangkalan yang sering nawarin ojeknya. Nah, saya saat itu kan pernah punya pengalaman kayak kayak ojek online itu terlalu maksa. Nah, saya pikir di pengalaman saya sebelumnya akan terjadi saat itu. Nah, saat itu ada ibu-ibu seorang ojek pangkalan kayak nawarin ojeknya. Saya menolak karena saya sudah pesan. Nah, saat itu saya mulai menyeberang. Nah, motor sama mobil itu kan terlalu ramai. Ada ibu-ibu yang tadi yang nawarin saya itu kayak saya nggak dengar, tapi dia kayak saya pikir dia mau nawarin lagi ojeknya. Saat itu saya memasang muka ekspresi yang cukup judes sama ibu itu, tapi pas ibunya menghampiri saya ternyata dia mau menolong saya untuk membantu saya menyeberang. Saat itu saya kayak ngerasa bersalah dan sangat-sangat berterima kasih kepada ibu tersebut. Nah, saya belajar kalau kita tuh nggak boleh selalu berpikir negatif terhadap orang lain. Nah, di situ saya belajar bahwa kita harus selalu bersikap baik, apapun itu, hal sekecil apapun itu, karena bantuan yang kita berikan pastinya akan bermanfaat dan akan menjadi perbedaan yang besar bagi seseorang yang menerima kebaikan kita. Boleh di next? Oke, 5 kata-kata hikmah yang saya ambil. Yang pertama, kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Percayalah, Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik. Yang kedua, jangan minta kepada Tuhan apa yang menurut kita baik, tetapi mintalah kepadanya apa yang menurut Dia baik. Yang ketiga, kesempatan terbaik adalah melakukan hal baik untuk orang lain. Yang keempat, satu-satunya persiapan terbaik untuk hari esok adalah menggunakan hari ini sebaik-baiknya. Yang terakhir, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Boleh selanjutnya? Nah, ini kata hikmah yang saya ambil yang terakhir, yaitu orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kenapa saya mengambil ini? Saya ingin terus mengingat bahwa
kan saya tuh gampang emosi kadang di rumah. Nah, dengan saya melihat ini di kamar saya belajar bahwa saya pasti ketika saya ingin marah, saya lihat ini langsung ingat karena setiap saya marah tuh saya selalu merasa bersalah. Maka dari itu dengan hati yang tenang, dengan berpikiran jernih, baru saya akan berbicara. Di situ saya belajar. Nah, ini adalah poster yang saya buat. Ini yang sudah saya tempel di tembok saya, tapi belum saya figurakan. Nanti saya figurain kalau misalnya udah ada figuranya. Terus boleh selanjutnya. Nah, ini poster visi misi saya. Nah, tanggapan orang tua saya melihat kata hikmah yang saya buat dan visi misi yang saya buat, tanggapan orang tua pastinya cukup positif. Awalnya pastinya orang tua bertanya, untuk apa dibuat seperti itu, ditempel seperti itu? Saya jawab, ada tugas dari kuliah gitu, tugas pendidikan karakter. Nah, orang tua saya bertanya tanggapan orang tua mengenai hal ini. Nah, orang tua menjawab, cukup bagus, bagus, visi misinya juga bagus, kata-kata hikmahnya juga bagus. Yang penting kamu jangan cuma buat saja, tapi lakukan. Karena dengan melakukan itu kamu pasti akan sukses. Nah, orang tua cukup mendukung sih. Oke, sekian eh, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.